Ya, halo teman-teman, jumpa lagi. Ini saya mau mereview raket yang beratnya kali ini cukup ringan nih teman-teman nih. Dia beratnya di 6U gitu ya. Kalau 6U itu kan di range-nya di 70 sampai 75 gram ya. Raketnya cukup ringan, tapi ini balance point-nya nih raket cukup tinggi gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa saya kasih ulasannya gimana ya mengenai raket ini. Nah, ini raketnya ini dari brand Mizuno nih teman-teman nih. Mizuno tipenya yang Sitius 75. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Ini raketnya saya ngomongin catnya dulu ya. Ini catnya ini cakep teman-teman. Saya juga kesannya kalem tapi keren gitu loh. Ini warnanya kayak warna laut gitu ya. Kayak warna laut gitu, kayak warna ombak gitu ya. Bagus gitu kesannya saya ngelihatnya gitu. Ini kalau matanya saya ya begitu. Emang Mizuno kalau bikin ini model-model variasi emang saya akui emang cakep emang gitu ya. Ini saya baru juga jarang-jarang saya lihat model raket nih kesannya agak-agak abstrak gitu ya. Ini bagus gitu. Nah, ini warna catnya ini dia gloss ya teman-teman, nih birunya biru gloss. Tuh sampai sini dan bikinannya ya nggak usah ditanya ya, kalau Mizuno nih bikinannya nih ini halus bikinannya, bagus. Ya gitu. Nah, ini kita review aja ya dari atas. Nah, ini raketnya, ini lebarnya, ini standar ya teman-teman. Jadi raketnya lebar frame-nya standar, tidak oversize dan tidak compact. Jadi ini lebarnya standar. Terus ini jumlah grometnya ini, nah ini ngomong jumlah gromet dulu deh. Ini jumlah grometnya di 76 gromet. Nah, ini saya pakai senarnya. Senar kebetulan nih yang agak high end nih dari Mizuno ya, yang masih made in Jepang. Ini tipenya yang M Smooth 65R ya, yang kalau nggak salah dipakai dulu waktu Hendra Aksan masih di kontak sama Mizuno ya. Nah, ini saya pakai itu senarnya, tarikannya di main-nya di 27, cross-nya di 29. Nah, ini bunyinya seperti ini kalau teman mau dengar ya, kira-kira ini. Ya, gitu ya. Kalau menurut saya sih udah bagus ya, garing juga ya suaranya. Nah, kita lanjut ya. Ini lanjut ke bagian ini. Saya bacain dulu nih. Bagian atas nih, tarikan frame-nya. Ini ada tulisan Mizuno. Terus ini ada tulisan di bagian sininya, ini ada tulisan Aerogroove. Nah, Aerogroove itu maksudnya senarnya itu teknologinya supaya nggak gampang geser-geser ya, nggak gampang lari-lari. Nah, terus ini bagian sininya ini ada cakep lagi nih, kayak coret-coret begitu ya, garis-garis. Ternyata pas dilihat ini kelihatan ini ternyata tulisan Sitius nih sini teman-teman. Saya ngeliatnya, wih cakep juga nih modelnya. Abstrak tapi ternyata bisa dibacanya Sitius gitu ya. Nah, ini turun lagi bagian sini ada tulisan Jepang Teknologi by Mizuno. Nih, Jepang Teknologi by Mizuno. Terus bagian deket T-nya ini ada tulisan tapered braids ya. Tapered braids saya juga kurang tahu. Pas saya baca sih spesifikasinya tulisan kalau posisi jam 6, berarti posisi jam 6 mungkin raketnya begini ya, pas posisi buat defend kali ya. Katanya tuh model desainnya membuat senarnya itu buat mantulin koknya lebih enak gitu, lebih bagus gitu. Katanya seperti itu, tapi belum tentu juga benar gitu ya. Nanti teman bantu ya, mungkin ya ada yang lebih tahu teknologinya ya. Kalau saya mungkin saya tangkap seperti itu ya. Terus oh ya, ini model ini ya nih teman nih. Model ininya nih, frame depannya dari sini, depan sini sampai sini semuanya modelnya box nih teman-teman nih. Ya, modelnya box. Nah, terus ketebalan sininya, ketebalan frame-nya ini dia standar ya. Jadi tidak besar dan tidak kecil juga. Jadi slimnya standar. Itu ya. Ya kira-kira untuk atas frame sih udah semua ya. Oh, ini mata itiknya. Mata itiknya nih semuanya warnanya putih ya teman-teman ya. Putih. Jadi ini cukup bagus juga nih. Model mata itiknya ini putih ya. Biasanya kan agak ada yang hitam juga. Tapi kalau ini nggak tahu ya, kalau lihat yang putih itu lebih suka, kayaknya lebih bagus gitu dan lebih awet kelihatan kayaknya ya, biasanya sih seperti itu. Tapi ya udahlah, namanya raket kan beda-beda ya. Terus kita turun lagi nih, nah, udah semua ya bagian frame. Nah, turun lagi ke bagian T-nya. Nanti T-nya saya kasih lihat gambarnya. Modelnya tuh udah model nggak ada tulisan Mizuno-nya ya kan. Kalau Mizuno ada juga kayak gini juga ya, yang ada tulisan Mizuno-nya di bagian T-nya atau juga nggak ada logo Mizuno-nya gitu ya. Ini modelnya nggak ada, tapi ini model ininya nih pipih nih modelnya nih. Modelnya kayak ya model pipih, memipih begini gitu. Itu biasanya sih untuk buat raket buat cemes-cemes tuh enak gitu ya, buat power gitu.
Ya, seperti itu ya modelnya. Nah, kita turun lagi ke bagian shaftnya nih, teman-teman. Bagian shaftnya ini ada tulisan, ada gambar lambang Mizuno, ada tulisan ini kan Sitius 75, terus ini kayak tulisan abstrak garis-garisnya itu ada tulisan Sitius. Terus bagian sampingnya ini ada tulisan ini Revolutionary Titanium T-joint. Nah, ini mungkin dia pakai teknologi T-jointnya seperti itu. Terus lagi ini beratnya weightnya di 6U. Terus ini flagnya medium, terus maksimum tensinya di 30 lbs. Terus ini balance point-nya ini ada garis, dia titiknya itu udah mendekati mentok di head heavy. Jadi ini memang head heavy nih raketnya ya. Nanti saya kasih tahu saya dapatnya berapa nih realnya ya. Terus ini ada bagian sampingnya lagi tulisan Jepang HMG T46. Nah, ini saya bilang nih, jadi raket ini sudah berbahan T46 ya. Jadi ini bahannya udah termasuk yang paling tinggi nih. Jadi dia paduin raket ringan tapi dia masukin bahan yang T46. Nah, ini teman-teman saya kasih tahu ceritanya, maksud apa yang saya rasakan ya, nih raketnya. Terus ini tulisan Rapid Response System. Nah, ini Rapid Response itu pakai teknologi ini raket untuk berarti frame-nya ini rancang untuk cepet juga nih, untuk main cepet juga enak gitu ya. Ini teknologi seperti itu. Ya, terus lagi turun lagi. Oh ya, ini saya mau bilang juga, saya baca nih udah pakai ini juga ya temen, ini udah dipakai hot melt teh ya. Ini maksudnya udah yang bahan yang lebih dipanasin lagi, yang jadi bahannya itu lebih murni lagi ya. Ini bahan karbonnya ya, yang saya tahu gitu. Ini raket udah pakai itu juga. Terus ini bagian konnya ya, bagian konnya ini tulisan Mizuno, ada hologramnya. Terus ya ini gripnya tidak terlalu besar ya, jadi ini kan saya pakai grip kain aja nih, jadi mungkin sekitar G5 kalau di Yonex ya. Nah, ini end cap-nya modelnya seperti ini. Nah, ini Mizuno, soalnya ini Mizuno-nya yang tipenya yang udah agak tinggi nih teman-teman nih. Ya, ini yang ada marble-nya tuh, tengahnya gold. Nah, seperti itu. Nah, ini raketnya, realnya yang saya dapat, saya timbang, ini realnya dapat di 76 gram. Terus balance point-nya saya dapat di 300. Nah, ini cukup tinggi nih balance point-nya di 300. Panjang raket saya ukur di 675. Terus flagnya ini ya saya rasakan ini memang medium ya. Flagnya ini medium. Ya, kira-kira seperti itu aja ya teman-teman, nih saya kasih tahu reviewnya, maksudnya mengenai Sitius 75 ini ya. Nanti teman-teman bisa lihat ya, saya ada coba saya main di lapangan ya. Ya lo teman-teman, ini saya mau coba raket Mizuno tipenya yang Sitius 75 ya. Ini raketnya nih. Ini raketnya yang beratnya yang 5U ya. Kali ini agak ringan nih saya coba. Tapi ini raketnya head heavy ya. Ini saya pakai senarnya yang agak lebih tinggi dari yang level tingginya dari Mizuno ya, yang agak high end ya. Tipenya M Smooth 65R ya. Ini tarikannya saya pakai 27, mainnya crossnya di 29. Ya, ini nanti teman bisa lihat ya, saya coba di lapangan. Ya teman udah lihat ya, saya coba di lapangan. Jadi saya buat pas udah saya buat main, ini raketnya yang saya rasakan. Kita bahas dari lob dulu ya. Kalau buat lob juga ini raketnya ternyata bagus juga teman-teman. Biarpun beratnya 6U, ini raket nggak ampang, nggak getar teman-teman. Terus cukup stabil juga raketnya. Mungkin karena bahannya kan udah T46 ya.
Terus juga nggak ampang karena dia HTV-nya udah tinggi juga gitu ya. Jadi ini emang raketnya cukup enak untuk main lob-lob gitu. Yang pasti ini raketnya nggak ampang. Karena gini teman, kalau raket makin ringan, itu menurut saya resiko ampang itu makin besar gitu teman. Jadi teman-teman harus pinter-pinter milih ya kalau raket ringan, karena kalau dia ampang, jadi itu bukannya membantu kita mukul raket ringan kan, teman-teman, maksudnya raket ringan tuh supaya tangannya itu kan supaya nggak terlalu capek kayak. Jadi pada kalau kita belinya ampang itu malah jadi tambah capek. Karena mukulnya itu bolanya kita malah mukul keluar tenaganya tuh banyak, malah koknya kagak mau ke belakang, itu namanya ampang gitu. Tapi di raket ini enggak ya, jadi untuk lob ini cukup bagus ya, lob nggak ada masalah gitu ya. Apalagi kalau buat lob serang, ini enak bener nih raketnya gitu ya. Terus kita masuk lagi ke drive ya, main speed nih, main speed, drive, main swing gitu ya, main cepet lah gitu. Ini ternyata memang enak nih raketnya teman-teman. Ini memang kalau saya bilang ini raketnya memang dominannya ke speed ini raketnya. Ini ada tulisan juga nih rapid response system ya. Ini memang bener nih sapnya nih, untuk condongnya ini dominan ke speed. Untuk speed enak banget nih raketnya teman-teman, buat main cepet gitu ya. Enak, tapi dia mungkin ngakalin ini dengan frame-nya ini box ya. Nah, dia ngakalin ke powernya juga gitu ya. Nanti saya bahas ya habis ini mengenai smash ya. Jadi intinya kalau untuk main speed, drive, swing itu ini raketnya enak ya, enak banget nih raketnya. Itu ya, udah gitu kan memang raketnya nggak berat ya. Jadi memang enak banget gitu. Gitu. Nah, ini sekarang kita masuk ke smash ya. Nah, ini untuk smash nih teman-teman. Kalau untuk smash ini ternyata juga cukup lumayan bagus juga teman-teman, cukup lumayan ada powerful juga. Cuma harus nyemashnya itu kita lebih pakai ini nih temen nih, pakai pergelangan ya. Jadi pada saat bola itu kita disentak gitu pakai ini ya. Jadi karena gini, raket ringan itu kan mesti agak dibantu begitu gitu teman. Jadi tuh baru bolanya lebih laju gitu. Yang pasti ini nggak ampang buat cemes. Jadi itu temen-temen nih, buat yang temen-temen yang suka nyari raket yang enteng tapi enak buat smash, nah ini buat temen-temen, ini jadi pilihan nih, bisa nih temen. Ini bagus juga nih raketnya. Ya apalagi kalau teman-teman yang pemain-pemain perempuan ya, biasa perempuan kan ya nggak terlalu suka raket yang agak berat ya. Jadi dia nih cocok nih raket ini. Raketnya enteng tapi buat smash juga ada powernya juga gitu. Dan ini juga kalau bolanya untuk, apalagi kalau buat bola cemes matok ya, cemes matok itu enak banget ini raketnya. Ya langsung kita cok gitu, kayaknya dapat bola langsung matok, itu enak bener gitu. Jadi ini kalau untuk pemain yang pemain depan, nah ini kan untuk main speednya enak, terus di depan buat nyemes matok-matok enak, ini cocok udah untuk pemain depan nih. Kalau pemain depan cocok nih pakai raket ini gitu, buat jadi mainnya bisa cepat, bisa netting langsung main cepet gitu. Ini raket bagus untuk pemain depan juga ya. Jadi kesimpulannya kalau untuk smash juga ternyata lumayan powerful, tapi jangan dibandingin dengan raket yang 4U 3U gitu ya, jangan dibandingin seperti itu ya, pasti beda lah ya powernya gitu. Tapi kalau kita ngomong dengan berat ini 6U, tapi buat smash ini masih lumayan, maksudnya nggak ampang gitu, nggak ngosong gitu, masuk bagus gitu ya. Itu jadi untuk smash ini menurut saya cukup bagus ya raketnya. Tapi dengan yang saya kasih tahu ya, dengan syarat-syarat yang tadi yang saya bilang. Nah, terus masuk ke defense. Nah, defense ini juga karena juga tadi drive-nya enak, defense juga ini enak-enak aja gitu ya. Defense-nya raketnya enteng, tapi kan nggak ampang. Nah, kalau raket ampang kan dia kalau angkat-angkat defense, kalau raket ampang nggak mau ke belakang bolanya. Kalau ini nggak, enak-enak aja gitu. Malah enak kebanting, enak bener ini raketnya gitu ya. Jadi ini untuk defense nggak masalah, juga bagus juga gitu raketnya. Terus untuk drop shot, nah kita masuk ke drop shot, kita flashing, kita netting itu apa ya? Ini raket juga nggak susah, karena ini raketnya saya bilang juga tipenya bisa juga untuk all round.
Jadi raketnya ini gampang diadaptasinya nih raket, nyaman gitu. Nyamannya udah raketnya nggak berat, tapi untuk ini tuh enak gitu ya, nyaman juga. Jadi untuk drop shot ini raketnya sama netting flashing itu kalau sering kita pakai, kita ini feelingin nih raketnya cukup bagus ini ya. Jadi nggak ada masalah gitu, ini bagus juga. Gitu. Jadi simpulannya nih teman-teman nih ya. Ini raket buat teman-teman yang suka cari raket ringan, terus mau bisa powerful juga nyemesnya. Nah, ini bisa jadi alternatif pilihan ya, karena dia ini kan ngambil modelnya box. Ngambil box, tapi ini juga ini balance point-nya head heavy ya. Jadi dia membantu untuk power juga. Itu meskipun memang ini raket dominannya ke speed ya, speed, tapi untuk power juga lumayan bagus juga. Jadi ini ternyata menurut saya nih kalau orang yang suka, pokoknya yang tangannya pokoknya nggak demen raket yang apa yang berat-berat gitu ya, tapi mau kadang-kadang kan suka pada nanya ke saya kan, raketnya maunya enteng tapi juga ada powernya gitu. Kadang-kadang memang agak bingung juga jawabnya ya, tapi ternyata ini raket dirancang untuk seperti itu, dimaksimalin untuk seperti itu ya. Jadi dengan entengnya dapat, tapi raketnya juga masih ada powernya gitu ya. Jadi kira-kira itu aja teman-teman yang bisa saya bagikan mengenai raket Mizuno yang tipe Sitius 75 ini ya teman-teman. Memang ini raketnya harganya di atas 1 juta ya teman-teman ya. Tapi ya ini sesuai dengan teknologi yang saya rasakan, memang raket ini kualitasnya bagus gitu ya. Ya gitu aja teman-teman, semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Bagi teman-teman berasa bermanfaat, nanti tolong di subscribe dan di share videonya ke teman-teman yang lainnya ya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan tetap selalu semangat. Sampai jumpa lagi.